wabarakatuh. 12 IPA 3. Sebelum saya mulai, mau saya absen. Tolong dijawab kehadirannya. Adelia Variesa. Hadir. Hadir. Kamu tinggal di mana, Adelia? Di Jaka Sampurna. Jaka Sampurna. Nanti UTBK pilihannya kemana? Mau di Unpad. Unpad jurusan? Teknologi pangan. Teknologi pangan. Ya. Oke. Kalau kemarin waktu SNMPTN kamu milihnya mana, Adelia? Waktu SNM kemarin, waktu jalur undangan pilihanmu mana? Unpad juga Sama. di industri pertanian. Industrinya besok pilihannya teknologi gitu kan ya? Oh iya bagus. Teknologi pertanian sih insya Allah saingannya tidak terlalu banyak ya. Saingannya nggak terlalu banyak. Kemudian Aisyah Gias. Hadir, Pak. Hadir. Tinggal di mana Aisyah? Iya, Pak. Tinggalnya di mana kamu? Di Vida, Bantar Gebang. Oh, Bantar Gebang. Oh, Vida yang sebelah, kalau dari ini sebelah kiri jalan ya? Dari sekolah sebelah kanan. Dari sekolah. Kalau ke sekolah sebelah kanan? Kalau dari SMA 2 sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Oh, kanan ya, Vida. Oh, ya, Vida. Oke. Rencana mau kemana, Aisyah? Mau ke ITB. ITB. Jurusan? FTTM. FTTM. Oke. Waktu kemarin SNM kamu milih mana? ITB juga? Iya. Apa? Sama juga? Sama. Oke. Ya. Bismillah lah. Mudah-mudahan nanti semua terkabul gitu kan ya. Mana yang kira-kira lebih dulu ya kita ambil. Daru Oktabuana. Hadir, Pak. Hadir. Daru tinggal di mana, Daru? Rawalumbu. Oh, Rawalumbu ya. Jembatan berapa, Daru? 13. 13. Berarti Ya. agak ujung ke sana dong. Iya. Udah. Iya. Rencana mau kemana, Daru? Pilihannya? UGM Ilmu Komputer. UGM Ilmu Komputer. Kemarin SNM pilih mana? Nggak dapat. Oh, nggak dapat. Tapi jangan terpaku gara-gara SNM nggak dapat. Belum tentu, karena nanti kalau UTBK itu kan skor nilai yang kamu dapatkan. Bukan berarti yang peringkat lalu nggak dapat, belum tentu ya. Karena yang penting kamu benar-benar giat, Daru ya. Oke, Daru. Kemudian Jenius Benedict. Iya, Jenius. Pak. Hadir. Tinggal di mana, Jenius? Jadi Perumna 1, Pak. Perumna 1, berarti dekat SMA 2 dong? Iya, benar. Iya. Rencana kemana, Jenius? Saya ke Pak. Ke Unpad? Undip. Jurusan? Teknik Geologi. Teknik Geologi. Biologi Iya. atau geologi ya? Geologi. Oke. Nah, mudah-mudahan lah. Kamu kemarin SNM dapat nggak? Dapat, Pak, sama. Ambilnya juga sama di Undip juga? Iya, sama, Pak. Oh, iya. Kesempatan kalau Undip sih peluangnya lebih besar memang, karena nanti pun di ujian mandiri itu Undip akan lebih besar dibandingkan perguruan tinggi yang lain. Jadi mudah-mudahan lah kamu tinggal kalau nanti SNM dapat, ya alhamdulillah berarti kamu ambil. Kalau enggak ya kita siap-siap di UTBK ya, Jenius ya. Iyalah. Iya, Pak. Oke. Ardelia. Iya, Pak. Iya.
Tinggal di mana Ardelia? Perumnas 3. Perumnas 3. Ya, Perumnas 3. Rencana mau ambil di mana Ardelia? Brawijaya. Brawijaya. Jurusan? Statistika. Apa? Statistika. Oh, statistika. Tadi termasuk MIPA ya? Ya. Oke, bagus Brawijaya. Kalau dulu sih peluang dari Jakarta, dari Bekasi ke Brawijaya sangat tinggi dulu. Nah, sekarang mudah-mudahan masih tetap seperti itu. Apalagi pilihannya kamu statistika. Oke. Kemudian Suci Anissa. Halo Suci. Suci hadir? Iya, Pak. Ya. Hadir, Pak. Hadir. Tinggal di mana Suci? Tinggalnya di mana? Kayuringin. Kayuringin. Wah, deket situ, tinggal melompat. Tinggal melompat pagar sampai SMA 2 gitu ya. Ya. Pilihannya mana Suci? Pilihannya di SBMPTN kemana? ITB. ITB. Jurusan? ITB. Ya, jurusan. STEI. FTI. Oke. Mudah-mudahan. Kemarin waktu SNM kamu ngambil mana? ITB juga? Halo Suci, waktu SNM kamu ambilnya mana? Oh, ambilnya mana Suci? ITB, Pak. Enggak, waktu SN juga ITB juga? Enggak, SNM saya nggak dapet. Oke. Tapi jangan berkecil hati, bukan berarti tidak terbuka peluang, tetap terbuka peluang untuk UTBK. Iya, Pak. Vanessa Dwi. Ya, Pak. Tinggal di mana Vanessa? Di Perumnas 1, Pak. Perumnas 1, dekat situ juga ya. Ambil mana rencananya nanti? UTBK? Insya Allah FKM Undip, Pak. Undip. Oke, Undip. Nah, terus kemarin waktu SNM kamu pendaftar di mana? Nggak dapat kuota. Oh, nggak dapat. Oke. Sekarang Yoselin Daily. Hadir. Tinggal di mana Yoselin? Di Kemang. Di Kemang. Kemang Pratama? Iya. Iya, oke. Pilihannya mana nanti Yoselin? Antara ITB sama UNJ. ITB sama UNJ. ITB apa? UNJ apa? Ilmu komputer. Ilmu komputer. Di UNJ juga ilmu komputer? Iya. Ya, insya Allah deh. Oke. Kemarin SNM ambil mana Yoselin? Enggak. Oh, sama jurusan nih? Iya. Ya. Oke. Baiklah, anak-anak sekalian, saya harapkan kalian betul-betul untuk persiapan diri menghadapi UTBK, karena peluang ini adalah peluang yang sangat kita nanti-nantikan. Bahwa UTBK tahun ini mudah-mudahan kalau dilihat dari kondisinya, soal tidak terlalu sulit karena bahwa satu soal itu hanya 1 menit. Ingat ya, satu soal 1 menit untuk TKA. Kalian bisa bayangkan 1 menit untuk pelajaran matematika per soal, kemudian fisika juga 1 menit, kimia 1 menit, biologi 1 menit. Mungkin biologi sama kimia waktunya tidak terlalu lama. Tapi yang membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam mengerjakan soal itu adalah matematika dengan fisika. Oleh karenanya, manajemen waktu yang harus kalian gunakan. Manajemen waktu. Dan nanti kan tiap-tiap pelajaran itu waktunya sudah tertentu, yaitu 22,5 menit. Jadi kalau kamu lewat ya sudah habis, harus pindah ke tempat pelajaran yang lain. Nah, baiklah anak-anak sekalian, saya lanjutkan, soal sudah saya share ke grup, nanti
dari grup itu kita sama-sama kerjakan. Dan ingat, kalau nanti saya ada kesalahan, kamu ingatkan. Kalau saya keliru, kamu luruskan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu tempatnya kesalahan. Jadi kalau misalkan saya salah, wajar manusiawi. Nah, aneh. Kita bersama-sama belajar. Di antara kita tidak ada yang paling pinter dan tidak ada yang paling tidak pinter. Semua sama. Tergantung pemanfaatan dan mengolah daripada sel-sel otak kita untuk menghadapi soal-soal UTBK. Mari kita mulai. Kelas 12 IPA 3. Saya ulangi bahasannya. Soal-soal SBMPTN, listrik statis, itu kebanyakan soal-soal listrik statis yang menyangkut muatan titik. Tapi begitu masuk UTBK, soalnya adalah kapasitor. Dalam menghadapi dan mengerjakan soal-soal UTBK, yang diperlukan adalah konsep dasar. Kalau konsep dasarnya kalian menguasai, soal tidak akan sulit. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal-soal yang begitu panjang, itu hanya ditekankan atau dimentahkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Kalau kalimat kuncinya atau kata kuncinya sudah tahu, itu soal tidak akan susah. Baik, kita coba menerangkan. Yang pertama adalah kapasitor. Kapasitor ini simbolnya adalah garis jajar. Garis jajar yang sama panjang. Fungsi daripada kapasitor ini untuk menyimpan muatan. Untuk menyimpan muatan atau energi listrik. Muatan atau energi listrik. Kemudian notasinya dituliskan dengan huruf C besar. Dengan huruf C besar. Bahwa kapasitas kapasitor secara umum nilainya adalah muatan listrik dibagi beda potensial. Dibagi beda potensial. Beda potensial. Kalau C sama dengan Q per V, nilai kapasitas kapasitor ini tetap. Nilainya tetap. Nilai tetap. Kalau nilainya tetap, berarti jika muatan naik, maka potensial di dalam kapasitor itu akan naik. Sebaliknya, kalau muatan mengecil, maka potensial di dalam kapasitor akan mengecil. Sedangkan kapasitor lain, ini adalah kapasitor keping sejajar. Nilai kapasitor keping sejajar ditentukan oleh apa? Ini namanya konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik. Dielektrik atau permitivitas relatif. Kemudian epsilon 0 ini adalah permitivitas udara yang kalian sudah pelajari di listrik. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu A ini adalah luas keping. A sama dengan luas keping. Luas keping. Sedangkan D ini adalah jarak antar keping. Jarak antar keping. Kemudian kalau dilihat C itu bagaimana pada kapasitor keping sejajar, karena ini variabelnya banyak, maka dapat
diambil pengertian kapasitor keping sejajar nilainya berubah-ubah tergantung pada faktornya. Kemudian apa? Satuan kapasitas kapasitor itu adalah farad, satuannya farad. Nah, ini saya terus terang saja untuk kapasitor ini, karena materi ini adalah materi kelas 12 semester 1, di mana kalian dalam pelajaran di kelas 12 itu sampai hari ini belum pernah tatap muka, ini tolong nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian harus tanyakan. Dan materi ini termasuk materi yang lumayan untuk dikerjakan. Nah, rangkaian kapasitor ada 2. Yang pertama rangkaian seri, ini namanya seri. Dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, muatannya tiap-tiap kapasitor sama, Q seri sama dengan Q1 sama dengan Q2, sedangkan potensialnya adalah jumlah daripada potensial masing-masing kapasitor. Nah, kalau dijabarkan akan didapatkan bahwa 1/C total seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Sedangkan di dalam rangkaian paralel, muatan yang tersimpan pada rangkaian kapasitor sama dengan muatan yang tersimpan pada kapasitor yang pertama ditambah muatan yang tersimpan pada kapasitor kedua. Lalu di dalam rangkaian paralel, bahwa tegangan totalnya sama dengan tegangan masing-masing kapasitor. V paralel sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, dalam penjabarannya berikutnya, bahwa C total paralel sama dengan C1 ditambah dengan C2. Anak-anak, saya lanjutkan. Lalu energi yang tersimpan dalam kapasitor bagaimana? Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor mirip dengan energi pada muatan titik. Energi pada muatan titik sama dengan muatan kali beda potensial. Muatan kali beda potensial. Sedangkan di dalam kapasitor, muatan yang dimaksud adalah muatan rata-rata. Muatan rata-rata sama dengan muatan awal ditambah muatan akhir dibagi dengan 2. Awalnya kapasitor itu tidak punya muatan, berarti Q awalnya adalah 0. Lalu muatan akhir sama dengan Q bagi 2, maka ini muatan rata-ratanya sama dengan setengah Q. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam W sama dengan Q rata-rata kali V, nilainya sama dengan setengah QV. Lalu kalau Q-nya dirubah sama dengan C kali V. Q sama dengan C kali V. Maka akan didapatkan sama dengan setengah CV kuadrat. Sedangkan kalau V-nya dirubah, V tarik ke sana sama dengan muatan bagi kapasitor. Nah, ini akan didapatkan setengah Q kuadrat per C. Jadi ada 3 rumus di dalam kapasitor. Bisa setengah QV, bisa setengah CV kuadrat, bisa setengah Q kuadrat per C. Mana yang paling benar? Semuanya benar. Cuma nanti konteksnya di dalam soal itu mana yang harus kita gunakan. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan coba membahas soal yang saya share, yaitu soal kapasitor nomor 3. Soal kapasitor nomor 3. Soal kapasitor nomor 3, saya baca, saya mulai dulu dari saya.
kapasitor dengan kapasitas C sama dengan 10 pangkat min 5 farad. Diberi muatan hingga potensialnya menjadi 500 volt. 500 volt. Selesai diisi penuh, kedua ujung kapasitor dihubungkan dengan kapasitor lain yang kapasitasnya 4 kali 10 pangkat min 5 farad. Dan belum bermuatan. Jadi kalau belum bermuatan ini 0. Atau V2-nya juga 0. Nah, ini kita kasih nama C1, ini V1. Ini adalah C2. Yang ditanyakan, berapakah energi yang tersimpan di dalam rangkaian kapasitor? Energinya berapa? Dari kalimat yang mengatakan setelah diisi penuh, maka kapasitor ujung-ujungnya dihubungkan dengan kapasitor lain. Maksudnya seperti ini. Ini ujung-ujungnya ketemu. Kalau ujung-ujungnya ketemu, maka ini dinamakan rangkaian paralel. Awas hati-hati, ini rangkaiannya paralel. Kalau rangkaiannya paralel, yang pertama, bahwa muatan paralel, sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q itu adalah C kalikan V ditambah C kalikan V. Oh, ini 1, ini 2. Cuma yang Q2 ini, nilainya sudah sama dengan 0. Ini nilainya sama dengan 0. Sehingga Q paralelnya ini didapatkan dari C1 kali V1. 10 pangkat min 5 kalikan 500. Nah ini kalau ditulis menjadi oke lah. 500 kali 10 pangkat min 5 kolom. Yang kedua, kapasitas kapasitor paralel sama dengan C1 ditambah dengan C2. Berarti 10 pangkat min 5 ditambah 4 kali 10 pangkat min 5. Ini sebenarnya ada angka 1, cuma memang nggak ditulis. Nah, ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Energi yang tersimpan di dalam kapasitor anak-anak, W sama dengan apa? Sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Pakai ini kenapa? Karena adanya Q dengan C. Oh, kalau gitu, ini sama dengan setengah. Nah, Q-nya kita kuadratkan, ini dikuadratkan adalah 250.000. Dikuadratkan 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 10. Ini saya tulis tetap 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5. Lalu C-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Tujuannya, saya menggunakan tidak pangkat min 10, agar ini bisa dicoret. Nah, 2 kali 5 itu adalah 10. 2 kali 5, 10. 10-nya ini kita coret 1 nolnya, maka akan didapatkan, nah, anak-anak sekalian, dari angka yang muncul, itu yang tersisa adalah angka 25. Dari jawaban A, B, C, D, E, yang menggunakan angka 25, kalau kita cermati, itu hanya 1, yaitu jawaban E, yang nilainya 0,25 Joule. Ini adalah cara menjawab yang paling efektif, sehingga kita tidak membuang-buang waktu. Betul, anak-anak? Jawabannya E 0,25, betul? Betul nggak? Betul nggak?
Nomor 3. Nomor 3. Ya, betul, yang E. Yang E. Silakan tulis dulu. Anak-anak, saya mau tanya, Adelia, di monitormu sebelah kiri kalau saya hapus, boleh nggak? Kalau saya sih nggak apa-apa, Pak. Oke, udah ya, udah kamu tulis ya. Oke, asumsi saya kalau Adelia sudah, yang lain pasti sudah gitu loh. Adelia, saya minta tolong bacakan soal nomor 1, Adelia. Nanti saya yang mengerjakan. Ya, silakan Adelia, nomor 1. Bacakan. Dua kapasitor identik dirangkai secara paralel. Bentar, kalau kapasitor identik, anggap saja C1 sama dengan C2 sama dengan C, ini dirangkai paralel. Terus? Agar energi listrik yang tersimpan pada rangkaian kapasitor itu sebesar W. Besar W, terus? Dan keseluruhan yang harus disimpan pada tiap kapasitor itu adalah muatan Q. Ingat ya, Adelia, di situ keseluruhan tiap kapasitor. Berarti gini dong, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Gitu ya. Nah, yang ditanya apa, Adelia? Kapasitansi tiap kapasitor. T-nya berapa? Oke. Sama dengan soal nomor 3. Yang pertama, bahwa C paralel sama dengan C1 tambah C2, berarti C tambah C. C tambah C sama dengan 2C. Yang kedua, Q paralel sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 sama dengan Q tambah Q sama dengan 2Q. Lantas kita gunakan rumusnya sama yang terakhir, Adelia.
bahwa W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, sekarang gini Adelia, ini kita ganti. Nah, Q ini kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang ini kita masukkan ke sini. Seret. Nah, berarti ini 2Q kuadrat itu berapa Adelia? 2Q kuadrat. 2Q dikuadratkan berapa Adelia? 4Q kuadrat. Oke. Sama dengan 4Q kuadrat. Nah, ini kan 2Q nih, 2Q. 2C, sorry. 2C. Kalau ini 2C, 2 kali 2 itu 4. Ini 4 dengan 2 kali 2 coret. Ini adalah W-nya. Kalau yang ditanyakan C-nya, berarti C-nya ke sini. Sama dengan Q kuadrat per W. Q kuadrat per W. Ternyata tidak sulit. Coba Adelia, dari jawaban A, B, C, D, E, yang jawabannya Q kuadrat per W yang mana Adelia? D. Yang D. Gampang kan ya? Gampang kan ya? Gampang Iya, nggak? Pak. Gampang. Iya, gampang. Maka UTBK yakin gampang. Cuma memang konsep harus menguasai. Redita. Redita Hasna. Hasna atau Hasnan ya? Iya, Pak. Oke. Redita, coba tolong bacakan nomor 2 ya. Gimana bacaannya? Kapasitor dua bola konduktor terpusat berdiri atas sebuah bola konduktor pejal dari jari-jari A. Ini yang tengah, maaf Redita, saya potong. Ini pejal ya, pejal ini ya. Oke. Jari-jarinya sama dengan A kecil. Oke, ini ke sini sama dengan A kecil. Terus. Dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari rongga B. Jari-jari rongga sama dengan B. Oke, terus. Kapasitansi kapasitor tersebut adalah C sama dengan A, B per K dalam kurung B min A. K, B min A gitu ya. Oke, terus. Jika pada kapasitor itu disimpan muatan Q, energi yang tersimpan padanya sebesar W. Oh, ini W, kemudian muatannya adalah Q. Gini ya? Iya, Pak. Terus apa? Jari-jari bola konduktor luar adalah? B-nya itu berapa gitu ya? B-nya sama dengan berapa? Ini C-nya benar yang saya tulis, Redita. AB per K kali B min A. Betul? Iya, betul, Pak. Oke. Redita, tolong lihat soal nomor 3, nomor 1 yang sebelumnya, yaitu rumus energi. Sama dengan apa? Sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Q kuadrat per C. Berarti sama dengan setengah kali Q kuadrat. C-nya kita pindah ke sini, Redita. Ini A kali B dibagi K kali B min A. Saya kalau misalkan 1 dibagi 2/3 itu kan artinya 1 kali 3/2 kan. Redita ya? Betul ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Berarti ini kita naikkan ke atas, Redita. Setengah kali Q kuadrat. Ini saya naikkan ke atas. K kali B min A dibagi A
kali B. Ini W-nya. Sekarang kita kalikan silang, Ridita. Kalau dikalikan silang, berarti ini apa? 2W kali A kali B sama dengan K kali Q kuadrat kalikan B kurangi K kali Q kuadrat kali A. Betul nggak, Ridita? Ya, Pak, betul. Betul, oke, betul. Nah, sekarang yang ada B-nya kita kumpulkan, Ridita. Yang ada B-nya kita kumpulkan. Berarti yang ada A-nya kita pisah. Ini yang ada B-nya kita kumpulkan. Maka didapatkan K kali Q kuadrat kali A sama dengan K kali Q kuadrat kali B min 2W kali A kali B. Kemudian apa? B-nya kita keluarkan. Sama dengan K kali Q kuadrat min 2W kali A ini kali B. Ini K Q kuadrat kali A. Maka B-nya sama dengan K kali Q kuadrat kali A dibagi K kali Q kuadrat min 2WA. Betul nggak, Ridita? Iya, Pak. Betul. Jawabannya yang mana, Ridita? Yang B sama dengan kaki kuadrat kali A per kaki kuadrat min 2WA, yang mana itu? Yang B. Yang B. Susah nggak, Ridita? Enggak kan? Iya, Pak. Enggak. Nah, ini soal UTBK ini. Yes. Mm-mm.
Anak-anak, teorinya saya lanjutkan, yaitu rangkaian listrik searah. Yang pertama adalah rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan. Sama halnya kapasitor, di resistor pun hambatan ada seri, ada paralel. Hanya nanti bentuk rumusnya yang agak beda. Kalau ternyata bahwa rangkaian hambatan ini kita kasih arus, yang pertama bahwa nilai arus pada rangkaian seri, I seri, itu sama dengan arus yang mengalir pada hambatan pertama, sama dengan arus yang mengalir pada hambatan kedua. Beda potensial total secara seri sama dengan V1 ditambah dengan V2. Sehingga nanti karena arusnya sama, ini R serinya akan didapatkan sama dengan R1 ditambah dengan R2. Nah, kalau paralel, ingat hukum Kirchhoff yang pertama, arus masuk titik cabang sama dengan arus yang meninggalkan titik cabang. Oh, kalau gitu, I untuk paralel ini sama dengan I1 ditambah dengan I2. Dan beda potensialnya untuk resistor pertama sama dengan beda potensial pada resistor kedua. Nah, lalu nanti akan diperoleh bahwa sub per R paralel sama dengan sub per R1 ditambah dengan sub per R2. Ini dengan kapasitor rumusnya kebalikan. Rumusnya kebalikan. Kemudian yang berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm. Hukum Ohm pada rangkaian yang terbuka, hukum Ohm pada rangkaian yang terbuka itu misalkan ini adalah hambatannya R, kemudian arus yang mengalir sama dengan I, maka V-nya menurut hukum Ohm ini sama dengan arus kali hambatan. V sama dengan I kali R. Nah, yang kedua kalau rangkaiannya tertutup. Kalau rangkaiannya tertutup. Jika rangkaiannya tertutup, misalkan begini, ini hambatan R lalu ditutup. Nutupnya pakai apa? Pakai baterai. Baterai. Yang kutubnya panjang ini kutub positif, yang pendek adalah negatif. Baterai ini gaya gerak listriknya E besar, hambatan dalam R kecil. Dalam rangkaian ini, arus mengalir dari kutub positif. Arus mengalir dari kutub positif, lewat hambatan, kemudian memasuki ke kutub negatif. Di luar baterai, kesimpulannya, arus mengalir dari potensial dari kutub positif menuju kutub negatif. Di luar baterai, arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Tapi di dalam baterai, hati-hati. Di dalam baterai dari negatif ke positif. Ini saya tekankan karena nanti kalau keluar teori itu sering muncul. Arus listrik itu di luar baterai bagaimana? Di luar baterai dari kutub positif ke kutub negatif, di dalam baterai dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, rumus yang ada V diganti dengan E. Sama dengan apa? Sama dengan I kalikan R.
Hambatan ada dua, R besar dengan R kecil. R besar ini hambatan luar, R besar ini hambatan luar, hambatan luar. Dan R kecil adalah hambatan dalam. Hambatan dalam. Pengertian hambatan luar dan dalam. Luar artinya di luar baterai. Kalau dalam, di dalam baterai. Nah, oke. Yang perlu kalian cermati adalah ini. Konsepnya bahwa, oh kalau seri itu arusnya sama. Kalau paralel V-nya sama. Ini rumus yang ada, yang di SMP sudah kalian dapatkan. Saya minta tolong Daru bacakan soal nomor 6 Daru nomor 6. Yuk Daru nomor 6 bacakan. Besar hambatan R. Dan arus yang terbaca pada ampere meter A1 pada rangkaian adalah. Ini namanya A1. Ini berapa? Ini berapa? 3 ohm. 3 ohm. Ya, 3 ohm kan ya? Itu 3 ohm. Yang ini berapa volt, Daru? 12 ya? Iya, 12 volt. 12 volt. Oke. Coba Daru dan anak-anak sekalian tolong dilihat di monitor. Ini yang panjang kutub positif, yang pendek negatif. Arus mengalir keluar dari kutub positif, terus ke sana. Ini namanya I, Daru. Yang lewat sini adalah I1. Yang lewat sini adalah I2. Nah, berarti lewat sini juga I juga. Ini dari soal sama dengan 5 ampere. Oke, sekarang kita namakan aja bahwa A, B, C, D, E, F. Daru, coba lihat nih. Ini itu paralel, Daru. Kalau paralel maka VAF itu sama dengan BE sama dengan VCD. Ini yang pertama kuncinya. Kalau 3 ohm ini kita namakan sebagai R1, R2 adalah R. Saya mau tanya Daru. Kan tadi rumusnya V itu sama dengan I kali R. Kalau 12 bagi 3 berapa, Daru? 12 bagi 3. 4. Oke. Berarti yang lewat sini ini 4 ampere. 4 ampere. Yang kedua, ingat Daru, bahwa I sama dengan I1 ditambah dengan I2. Kalau I-nya sama dengan 5 ampere, Daru, ini 5 ampere itu I-nya. I1-nya sama dengan 4, berarti I2-nya berapa ampere, Daru? 1. 1, cakep. Saya mau tanya, kalau 12 bagi 1 berapa, Daru? 12. 12. Jawabnya 12 ohm. Sulit nggak, Daru?
Enggak kan? Enggak. Ternyata cuma gitu. Nah, cuma kalau mau dijalankan, bahwa yang namanya VBE itu sama dengan I1 kali R1. VBE sama dengan 12 volt. I1-nya belum tahu, R1-nya adalah 3. Maka I1-nya 12 bagi 3 sama dengan 4 ampere. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa I sama dengan I1 ditambah dengan I2. Oh, ini 5, ini 4 ditambah dengan I2. Maka I2-nya sama dengan 1 ampere. Lantas masuk ke VCD. VCD sama dengan I2 kali R2. VCD, VBE, VAF sama. Ini sama dengan 12. Sama dengan 1. R2-nya adalah R, berarti R-nya 12 bagi 1 sama dengan 12 ohm. Ini kalau mau dijalankan. Kalau tidak, tadi logikanya yang dipakai Daru, bahwa oh ini bagi ini dapat 4. Oh, tinggal 1, sekarang 12 bagi 1, 12. Bisa Daru ya? Oke. Bisa Daru? Saya minta tolong Muhammad Tegar, tolong bacakan nomor 5 Muhammad Tegar. Muhammad Tegar, nomor 5. Ya. 2 buah sumber tegangan, 2 buah hambatan identik, dan sebuah ampere meter ideal dirangkai seperti ditunjukkan gambar A. Nilai sumber tegangan E1 dapat diubah-ubah. Namanya tegangan variabel, dapat diubah-ubah, itu tegangan variabel. Terus sedangkan nilai sumber tegangan E2 tetap. Grafik arus yang terbaca pada ampere meter terhadap tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar B. Ketika mutlak E1 diatur sama dengan 2 mutlak E2, beda potensial antara
titik B dan E adalah? Oke, VBE sama dengan berapa? Tegar, saya mau tanya. Saya mau tanya Tegar. Ini rangkaiannya apa ini? Tegar, ini rangkaiannya seri atau paralel? Paralel. Paralel, oke. Kalau paralel maka kan 1/R paralel, 1/R1 ditambah 1/R2 ya, Tegar ya? Benar ya? 1/R paralel sama dengan 1/R1, itu 1/R, R2-nya juga R. Berarti ini 2/R, maka R paralelnya sama dengan R/2. Betul ya, Tegar ya? Iya, Pak. Betul ya? Oke. Kemudian saya sepertinya gambarnya keliru, Tegar. Yang ini atasnya pendek, yang bawahnya panjang. Atasnya pendek, bawahnya panjang. Betul ya, Tegar ya? Betul. Iya, Pak. Oke. Berarti yang pendek ini negatif, Tegar. Yang panjang positif. Ini negatif, ini positif. Ini rangkaiannya seri, cuma kutubnya kebalik. Ini rangkaiannya seri. Seri kutub terbalik. Kutub terbalik. Kalau seri kutubnya terbalik, maka GGL total itu sama dengan GGL1 dikurangi GGL2. Hati-hati. Terbalik ini jadi kurang. Kalau tidak terbalik itu jadi plus. Oke. Rumusnya bahwa E sama dengan I kali R ditambah R kecil. Dalam gambar ini sama sekali tidak menyebut hambatan dalam. Berarti nilai R ini 0. Lalu hambatannya ini adalah hambatan yang tadi yang Tegar katakan, ini adalah paralel. Oh, kalau gitu persamaannya menjadi apa? Ini GGL1 kurangi GGL2 sama dengan I kali R/2. I kali R/2. Tegar, tolong lihat ke sini, Tegar, di gambar yang kanan, yang B. Pada waktu GGL1 0,05, arusnya itu 0. Kalau ditarik ke kiri ini angka 0. Oh, berarti kita masukkan 0,05 ditambah GGL2 sama dengan 0 kali R/2. Saya hanya ingin kecermatan Tegar aja. Kalau 0 kali R/2 berapa, Tegar? 0. 0. Oke. Nah, sekarang ini minus, ini minus. Oke. Kalau saya bikin bahwa GGL2 sama dengan 0,5 volt, boleh nggak, Tegar? Kan ini 0. Kalau saya pindah ke sini kan jadi plus. Ini 0,5, ini 0,5. Benar, Tegar ya? Benar? Ya. Oke. Lalu masuk ke sini lagi. Bahwa GGL1 kurangi GGL2 sama dengan I kali R/2. Nah, ini sama saja tegangan di sini, Tegar. Sama dengan tegangan BE. Tegangan AF sama dengan tegangan BE. Sama dengan tegangan... tapi kalau gitu, gini aja nih saya tulis. Ini sama dengan I kali R/2. Nah, ini sama dengan tegangan BE sama dengan tegangan CD. Kalau gitu, ini masukkan. Yang ini adalah 2 kali GGL2. Kurangi GGL2. Sama dengan tegangan BE. Kalau 2 GGL2 kurangi GGL2 berapa, Tegar? GGL2, Pak. Oke, GGL2. GGL2 sama dengan VBE.
Berarti bisa dihitung bahwa beda potensial BE sama dengan GGL2. Nah, GGL2 itu tadi berapa tegar ini? Berapa tegar ini? 0,5. Oh, 0,5. Jadi jawabnya 0,5 tegar. Gampang kan tegar ya? Gampang. Yang mana tegar jawabannya A, B, C, D, E? Yang mana itu jawabannya benar? Yang B, Pak. Yang B, dodol? B. B. Tadi bebek ya? Ya, Oke. Silakan tulis anak-anak.
Saya minta tolong Daivina Anhar, tolong bacakan nomor 4, Daivina. Iya, Pak. Ya, silahkan. 2 buah sumber tegangan, 2 buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Ya. Sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang besi tegangannya dapat diubah-ubah. Berarti variabel. Oke, terus. Sedangkan sumber tegangan E2 tetap. Grafik arus yang terbaca pada ampermeter terhadap E1 ditunjukkan oleh gambar B. Jika besar tegangan E1 sama dengan 0, arus yang mengalir pada tiap hambatan adalah... Oke, tolong Daivina, kamu lihat di monitor bahwa untuk hambatan sama yang tadi dibacakan oleh Tegar. Ini kan rangkaiannya paralel ya, Devina ya? Iya. Paralel ya. Oke. Berarti kalau gitu R paralelnya langsung aja saya bikin R/2 gitu ya. Oke. Oke, setuju Devina? Iya benar. Oh, oke. Lalu yang kedua, ini baterainya. Cuma kalau Devina cermati, ini negatif positif, berarti kutubnya tidak terbalik. Kalau tidak terbalik, maka ini GGL totalnya itu dituliskan sebagai GGL1 ditambah GGL2. Jadi ya Devina ya. Oke. Kemudian grafik arusnya, kalau tadi mulai dari sini, ini enggak pada waktu 0,5, ini arusnya 5. Pada waktu 3 arusnya 10. Nah, kalau gitu langkah berikutnya saya bikin gini, Devina. E1 ditambah dengan E2 sama dengan I kali R/2. Nah, kalau tadi kan sama dengan E1 kurangi E2. Nah, sekarang kita masukkan nilai GGL1-nya ini, ambil yang ini, Devina. Ambil yang ini, 0,5. 0,5 ditambah GGL2, arusnya adalah 5, masukkan ke sini. Ini sama dengan 5 kali R/2. Kemudian ambil lagi GGL1 tapi yang 3. Nah, kalau GGL1 diambil 3, maka arusnya itu kalau 3 berarti ini 10. Sama dengan 10 kali R/2. Sekarang Daivina, saya mau kurangi. Kalau dikurangi, ini akan habis. Setengah kurangi 3 berapa, Devina? Setengah kurangi 3. Minus 2,5. Oke, min 2,5. Kalau 5 kurangi 10? Minus 5. Min 5. Tapi jangan lupa, ini adalah R/2. Kalau 5 bagi 2 berapa, Devina? 5 bagi 2. 2,5. 2,5. Ini saya coret nih. Ini saya coret dengan 2,5 ini. Tadi dapat 1 ini ya, Devina ya. Nah, oh kalau gitu didapatkan bahwa nilai R sama dengan 1 ohm. R sama dengan 1 ohm. Setelah itu masuk lagi ke sini, Devina, untuk mencari GGL2. Ini agak berbelit. Nah, masukkan bahwa 0,5 ditambah GGL2 sama dengan 5. Nah, 5 kali R/2. R-nya tadi ketemu 1. 1/2. Berarti GGL2, 5 bagi 2 kan 2,5. 2,5 kurangi setengah.
kurangi 0,5. Berapa, Devina? Kalau 2,5 kurangi setengah? 2. 2. Oke. 2 volt. Nah, setelah ketemu 2 volt, kita kembali lagi ke sini, Devina. Bahwa GGL1 ditambah GGL2. Nah, GGL1 ditambah GGL2 itu sama dengan, kita namakan deh, A, B, C, D, E, F. Berarti kayak tadi, GGL1 tambah GGL2 itu sama dengan VBE. Nah, GGL1-nya 0, ini masukkan 0, ditambah GGL2-nya adalah 2. Sama dengan VBE. Nah, VBE itu nilainya sama dengan I1 kali R. I1 kali R. Oh, berarti ini I1 kali R. Atau kali R ya, kali R. Nah, tadi ini R-nya sama dengan 1 ohm. Berarti 2 sama dengan I1 kali 1, maka I1-nya sama dengan 2 miliampere. Atau pakai yang ini, GGL1 tambah GGL2 sama dengan VCD. Nah, VCD itu sama dengan I2 kali R. Berarti ini 0 tambah 2 sama dengan I2 kali R. Ini R-nya juga sama dengan 1 ohm. Maka didapatkan bahwa I2 sama dengan 2 dibagi 1. Sama dengan 2 miliampere. Oleh karena itu, jawaban nomor 4, I1-nya 2 miliampere, I2-nya 2 miliampere. Devina, coba yang jawabannya 2 miliampere itu yang mana, Devina? Yang A, Pak. Yang A. Susah nggak, Devina? Enggak kan ya? Cuma ini berbalik ke situ lagi, balik ke situ lagi. Sengaja maka saya membahasnya tidak nomor 4 dulu, tapi nomor 5 dulu, supaya makin lama makin sulit. Nah, fisika itu kesannya, kalau dari yang mudah lalu makin sulit, itu enak. Cuma kalau langsung yang sulit, wah kamu udah patah semangat. Wah, susah. Oke, silakan tulis.
Oke, anak-anak, teorinya saya lanjutkan. Ini adalah bagian fisika yang agak rumit menjelaskan karena merupakan vektor. Pada waktu kalian diterangkan tentang medan magnet, kan pakai tangan kanan. Nah, karena di rumah biasanya bayanginnya agak susah. Kalau kawat lurus, jempol ini adalah arus, jari yang 4 adalah medan magnet. Saya ulangi. Kalau kawat lurus, jempol ini merupakan arus listrik, jari yang 4 medan magnet. Tolong ingat betul-betul. Yang kedua, kalau kawat melingkar, jari yang 4 ini menjadi arus, jempol ini menjadi arah medan magnet. Kalau kawat melingkar, saya ulangi, jari yang 4 itu adalah arah arus, jempol ini adalah arah medan magnet. Itu medan magnet. Kalian rancu, Pak, kalau yang tangan kanan. Kalau tangan kanan yang begini, ini adalah gaya magnet. Kalau yang begini tadi, medan magnet. Kalau yang gini adalah gaya magnet. Jika jempolnya ini arus, jari yang 4 medan magnet, arah telapak tangan ini adalah arah gaya magnet. Jadi kalau saya gambarkan gini, ini tangan saya begini, ini arus, ini medan magnet, berarti arah telapak tangan saya itu masuk. Kalau masuk tandanya cross, itu arah gaya magnet. Yang nilainya sama dengan B kali I kali L sin alfa. Nah, kemudian arus listrik itu searah dengan gerakan muatan positif. Berarti kalau I-nya saya ganti dengan V, B, ini F masuk. Tapi kalau muatan negatif itu berlawanan, berarti V, B, F-nya ke sini. Jadi kalau muatan positif itu saya katakan nampol, kalau muatan negatif ngepret. Nampol, ngepret, ini keluar. Berarti F-nya apa? F-nya gaya magnet sama dengan B kali G kali V sin alfa. Ini gaya magnet. Cuma mungkin di sekolah sudah terlanjur disebut gaya Lorentz. Yang betul yang mana? Yang betul gaya magnet. Sekarang kalau medan magnet homogen, medan magnet homogen, magnet homogen. Kemudian V-nya tegak lurus terhadap B, V-nya tegak lurus terhadap B. Nah, ini saya gambarkan gini. Oh, ini B-nya homogen banyak. Nah, kalau ada muatan positif memasuki medan magnet homogen, ini simbolnya B, lalu ini aturan ke kanan V, nanti saya bikin ada dua, satunya positif, satunya negatif. Aturannya, kalau muatan positif, ini V-nya ke kanan, B-nya masuk. Arah telapak tangan saya adalah ke atas. Arah telapak tangan saya ke atas. Berarti ini gayanya ke atas.
Kalau muatan negatif, gayanya ke bawah. Nah, akibatnya apa? Muatan positif yang semula ke kanan ditarik ke atas, makin lama makin membelok. Ini lintasannya berputar. Putarannya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau muatan negatif, dia muternya gini, seret. Nah, ke sana. Nah, sehingga kalau V tegak lurus B, alpanya 90 derajat, berarti sin alfa sama dengan 1. Nah, gaya magnet itu akan berperan karena melingkar gaya sentripetal. Ini menjadi B GV, karena sinnya 1, sama dengan M kali V kuadrat per R. Ini V-nya kita coret 1, V-nya kita coret 1. Berarti jari-jari orbit partikel yang memasuki medan magnet R sama dengan M kali V per BQ. R sama dengan MV per BQ. Yuk, saya ingatkan. Pernah kita belajar tentang energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah MV kuadrat. Ini boleh ditulis sebagai M kali V kuadrat per 2. Kalau ini kali M juga menjadi M kuadrat. Berarti sama dengan apa? Sama dengan M kali V dikuadratkan per 2M. Nah, M kali V itu sama dengan momentum. Momentum kuadrat per 2M, ini adalah energi kinetik. Oh, kalau gitu nanti bisa kita rubah bahwa M kali V itu sama dengan P sama dengan 2M kali EK, tapi jangan lupa ini menjadi akar. Silakan tulis dulu.
Saya minta yang terakhir bacakan nomor 12. Yang lain saya lewati dulu, nanti saya bahas pada pertemuan berikutnya. Saya minta nomor 12 ini yang baca Raditya. Raditya, tolong nomor 12, Dit. Baca, Dit. Silakan, Dit. Sebuah elektron bermasa M bergerak dengan energi kinetik K. Tidak akan menumbuk lempeng berjarak D dari tempat mula elektron bergerak. Oke. Terus? Jika medan magnet diberikan di permukaan lempeng, besar medan magnet tersebut adalah? Oke. Radit, tolong lihat sini, Dit. Ini ada muatan negatif elektron. Ini elektron. Nah, dari lempeng, ini jaraknya sama dengan D. Jaraknya sama dengan D. Pada waktu partikel ini ditembakkan ke lempeng kecepatan V, lihat dari teori yang saya jelaskan, Radit, kalau muatan negatif, dia akan berputar searah jarum jam. Berputar searah jarum jam. Supaya tidak menumbuk lempeng, supaya tidak menumbuk lempeng, maka nih, jarak antara partikel ini sama dengan jari-jari, Radit. Sama dengan jari-jari. Nah, yang ditanyakan berapa medan magnetnya? Yang ditanyakan berapa medan magnetnya? Tadi kita sudah dapat rumus gini, Dit, bahwa R sama dengan 1/B kali Q akar 2M kali EK. Nah, di situ dikatakan EK-nya adalah K, kemudian Q-nya sama dengan E. Yang ditanyakan B, yang ditanyakan B-nya. Nah, berarti ini saya pindah ke sini. Ini saya pindah ke sini, B-nya. B sama dengan 1/. Ini R, nah R-nya sama dengan D, berarti ini adalah R kali E akar 2M kali K. Nah, R-nya saya ganti ini dengan D. Berarti apa? Ini B-nya sama dengan akar 2M kali energi kinetiknya K. Awas, hati-hati. D masuk ke akar menjadi D kuadrat. E masuk akar menjadi E kuadrat. Saya minta tolong Radit, ada enggak atau jawabannya yang mana, Dit, yang bentuknya B sama dengan akar 2MK per DE kuadrat? Yang mana, Dit? Yang A. Yang A. Bisa kan, Dit, ya? Bisa kan ya? Oke, nah hati-hati ini. Nah, ini kan gaya magnet yang kamu dapatkan di semester 1 kemarin, gitu kan? Nah, kemudian saya wanti-wanti. Tolong materi kelas 10, kelas 11 dipertajam. Materi kelas 10, kelas 11 dipertajam. Itu adalah prioritas soal-soal UTBK. Nah, ya, jadi kelas 10, kelas 11 dipertajam. Itu prioritas soal-soal UTBK. Anak-anak kelas 12 IPA 3, tolong absen diisi.
Saya salut IPA 3 semangatnya luar biasa. Dan mudah-mudahan tetap bertahan sehingga nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal di dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Saya sangat salut IPA 3. Saya doakan semuanya lolos masuk perguruan tinggi negeri. Dan yang saya kerjakan ini baru listrik statis, listrik searah, kemudian gaya magnet. Tapi itu ada yang saya tinggal dulu karena nggak cukup waktunya. Nah, di dalam UTBK fisika itu yang banyak keluar adalah mekanika dan listrik. Oleh karena itu saya prioritaskan itu. Oke, dan pada akhirnya pertemuan kita saya akhiri sekian. Semangat pagi, selamat belajar, selamat bekerja keras untuk meraih prestasi menembus perguruan tinggi negeri. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nanti video saya kirim ya, videonya saya kirim. Ya, Pak.